Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus dan yang tetap setia mengikuti kebaktian di rumah masing-masing, selamat pagi, shalom. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung bagi Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat yang baru pertama kali mengikuti kebaktian bersama kami di saat ini. Doa kami Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Mengawali kebaktian saat ini Minggu 5 Juni 2022, kepada jemaat akan kami sampaikan beberapa pemberitahuan sebagai berikut. Pertama, pelayan kebaktian. Kebaktian jam 9 saat ini akan dilayani oleh Pendeta Nyonya I. Ulorlo, dan di Gereja Jamahan Kasih Reste akan dilayani oleh Pendeta TH Tetelepta dengan panduan tata kebaktian baptisan kudus. Pembacaan firman Tuhan terambil dari Kisah Para Rasul 4 ayat 23 sampai 31. 3. Kebaktian di saat ini adalah merupakan kebaktian Pentakosta pertama, dan kebaktian Pentakosta kedua akan dilaksanakan pada hari Senin 6 Juni 2022 pukul 7 pagi. 4. Dalam kebaktian ini akan dilayani baptisan kudus bagi satu orang anak dari unit 3 sektor Mawar Saron, yakni Kristania Sevanya Talapesi. 5. Sumbangan-sumbangan. Dalam minggu ini Badan Pelayan Jemaat dan Panitia Pembangunan Gedung Gereja di sektor Teratai telah menerima sumbangan-sumbangan sebagai berikut. 1. Dari John Lenny dan Alex Tetelepta di Holland berupa uang sebesar Rp1.425.000. 2. Dari keluarga L. Alphonse Salakori, unit 1 sektor Mawar Saron berupa uang sebesar €50. 3. Dari keluarga Rele Bulan, unit 3 sektor Mawar Saron berupa uang sebesar Rp1.000.000. 4. Dari saudara Kevin Lawa, unit 1 sektor Bakung berupa uang sebesar Rp1.450.000. 5. Dari Paduan Suara Sipora berupa uang sebesar Rp1.182.000. 6. Dari Klub Sepak Bola Skohem berupa uang sebesar Rp250.000. Atas pemberian sumbangan-sumbangan tersebut, Badan Pelayan Jemaat dan Panitia mengucapkan terima kasih disertai doa Tuhan Yesus memberkati saudara. 6. Nyanyian persiapan kebaktian 2 Sahabat Lama nomor 136 ayat 1 dan 2. Demikianlah warta jemaat minggu ini, dan atas perhatiannya sampaikan terima kasih. Selamat berkebaktian. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Jam sembahyang yang kudus bila engkau keluh. Jam sembahyang yang kudus bila engkau keluh pada Tuhan yang tahu kesusahanmu, dengan hati beriman biar pergi
jam sembahyang yang kudus, Tuhan telah berpesan. Jam sembahyang yang kudus, Tuhan telah berpesan. Mana dua atau tiga berhimpun senang, maka aku hadirlah di pertengahannya. Sungguh hati terhibur, duduk di situlah bersembahyanglah pada Bapanya dengan nama Yesus, turut kehendaknya. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita ada di dalam votum dan salam. Penolong kita adalah Allah, pencipta langit dan bumi, yang menyelamatkan kita melalui Yesus Kristus, Putra Tunggalnya, dan terus berkarya di dunia melalui Roh Kudus. Damai sejahteranya menyertai jemaat. Amin. Masih tetap berdiri, mari kita menyanyikan dua sahabat lama nomor 118 ayat pertama dan yang kedua. Tuhan datang padamu, sambutlah. Tuhan datang padamu, sambutlah, jangan buang doamu. Sambutlah, Ia pun berdirilah dan tepuk tangannya, harap sampai maksudnya. Buka pintu hatimu, sambutlah, jangan tangguh waktumu. Sambutlah, Ia pun berdirilah dan tepuk berhentinya, harap sampai maksudnya. Sambutlah. Jemaat silakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam kebaktian ini akan dilayani baptisan kudus terhadap satu orang anak. Baptisan kudus adalah tanda bahwa seseorang mengalami penyucian dosa, dimeteraikan sebagai anggota tubuh Kristus, anak-anak Allah, pewaris kerajaan Allah, dan menerima karunia Roh Kudus. Hal ini sesuai dengan kehendak Tuhan seperti yang dikatakan dalam Alkitab. Pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak masuk ke dalam kerajaan Allah. Dengarlah pula apa yang tertulis dalam Injil Markus. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu,
Sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Lalu ia memeluk anak-anak itu sambil meletakkan tangannya atas mereka. Ia memberkati mereka. Dengan demikian, baptisan kudus mengokohkan iman kita bahwa anak ini memperoleh janji penyelamatan Allah yang dulu pernah diberikan kepada Abraham. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, serta keturunanmu turun-temurun, menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Dan dinyatakan lagi oleh Rasul Petrus dalam Kisah Para Rasul, bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang-orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Mari kita mengaminkannya dari 2 Sahabat Lama nomor 11 ayatnya yang kedua. Masa kau kecil kasihan. Masa kau kecil kasihan atas dikau yang lemah, dalam tanda pemandian namamu dibubuhlah, indahlah namamu, perlindungan yang teguh, indahlah namamu. Perlindungan yang teguh. Jemaat, dengarlah pengakuan dosa, berita anugerah dan petunjuk hidup baru. Pelayanan baptisan kudus mengingatkan kita betapa besar kemurahan Allah dilimpahkan kepada semua orang berdosa. Karena itu, baiklah kita mengakui dosa kita, sebab sebagai orang tua maupun saksi baptisan, kadang kita mengabaikan tugas membesarkan anak-anak dalam iman sesuai pengajaran yang benar. Kita ada di dalam saat teduh. Saudara-saudara, Tuhan berkenan mengampuni dosa setiap orang yang sadar dan mengaku kepadanya. Tentang itu Rasul Paulus berkata, "Tidak tahukah kamu bahwa kita semua telah dibaptis dalam Kristus, telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Allah, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia." Kita menyanyikan dua Sahabat Lama 156 ayat yang pertama, "Engkau cari intankah?" Engkau cari intankah, guna tajuk Al-Masih. Ingatlah
Jemaat saya undang berdiri untuk mendengarkan petunjuk hidup baru. Sebab itu, turutilah segala pengajaran pokok gereja dan ajarkan itu kepada anak-anakmu sebagai perintah yang baru seperti ada tertulis. Kamu harus mengajarkannya kepada anak-anakmu dengan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu dan apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Silakan duduk. Kita memuji dan memuliakan Tuhan dari 2 Sahabat Lama 156 ayatnya yang ketiga. Bawalah kepadanya. Bawalah kepadanya intan yang disucikan dengan darah yang kudus hingga suci cemerlang. Intan-intan dan permata jiwa-jiwa Tuhanmu, biar cari lalu bawa guna tajuk sultanmu. Jemaat, kita akan mendengarkan kesaksian pujian soloh berturut-turut dari Claudio Siahaya dan Yosi Kaya. Seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra takkan pernah berhenti Kau mengasihiku. Seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa. Sedalam lembah yang maut, demikian dalam Kau tebus hidupku. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Ku kagum akan cinta-Mu,
Ku kagum akan kasih-Mu yang tak pernah berhenti. Wow, wow, wow. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya. Oh, cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Oh, oh, terima kasih atas cinta-Mu. Kasih-Mu tiada duanya, sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati kasih-Mu tiada duanya, sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya. Selain kasih-Mu, Yesus, sungguh tiada lagi kasih seperti ini. Sanggup mengubahkan diriku menjadi baru. Selain kasih-Mu, Yesus, ku kagumi dalam hati kasih-Mu tiada duanya,
Ku kagumi dalam hati kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya. Iya, danke banyak untuk Claudio dan Yosi. Ya, jemaat yang diberkati Tuhan, di pagi ini kita akan membaca Alkitab. Tapi sebelum kita membaca Alkitab di pagi hari ini, mari kita minta tuntunan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Roh Kudus, bersihkan dan sucikanlah hati kami untuk menerima sabda-Mu. Amin. Firman Tuhan kita di pagi hari ini terambil dari Kitab Kudus Perjanjian Baru, Kisah Para Rasul 4, Kisah Para Rasul 4, ayatnya yang ke-23 sampai dengan ayatnya yang ke-31. Kisah Para Rasul 4, ayat 23 dan berakhir pada ayatnya yang ke-31. Dengan judul perikop, doa jemaat. Sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua mereka. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah, katanya, "Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan oleh Roh Kudus dengan perantaraan hamba-Mu Daud, Bapa kami, Engkau telah berfirman, mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan dan yang diurapinya. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus, yang Engkau urapi, untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Dan sekarang, ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hamba-Mu keberanian untuk memberitakan firman-Mu.
ulurkanlah tanganmu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Iya, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Shalom. Ya. Gereja di hari ini merayakan hari yang sungguh sangat bersejarah. Karena momen di hari ini yang kita rayakan adalah momen di mana dikatakan hari lahirnya gereja. Hari lahirnya gereja ini ditandai dengan turunnya Roh Kudus kepada murid-murid, dan oleh karena kepenuhan Roh Kudus itu, maka bukan saja murid-murid yang ada dan mempercayai Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang hidup pada waktu itu, tetapi 300 orang yang berkumpul di Yerusalem pada waktu itu untuk merayakan hari Pentakosta, atau biasa dikenal dengan hari yang ke-50. Ketika kita ada dan membaca Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13, lalu kita ada dan mengamatinya, maka kita akan melihat bahwa Roh Kudus itu disimbolkan dengan api. Stola-stola badan pelayan pada saat ini, semua orang yang ada dan bertugas merah, menandakan api. Bukan karena itu juga lambang semangat, tidak. Tetapi mulai dari perjanjian lama, kehadiran Allah itu dinyatakan dengan api. Musa ada dan melihat Allah di semak-semak dengan ditandai bahwa menyala api di sana. Kemudian orang-orang ada dan mengorbankan persembahannya, ditandai kehadiran Allah dengan nyala api yang membakar persembahan orang-orang itu. Karena kenapa ditandai dengan api? Api adalah merupakan hal yang mempunyai sifat transformasi yang paling cepat. Es bisa meleleh, apa-apa bisa cepat mendidih, apa-apa bisa cepat masak, mempengaruhi setiap orang yang ada dan berdekatan dengannya. Tetapi beta mau bilang, ibu-ibu, jangan kalau memasak di dapur, ibu-ibu bilang di bapak-bapak, beta sumbasa nasi itu dengan Roh Kudus. Jadi ose harus penuhi Roh Kudus. Ya, rumah terbakar, Roh Kudus menyala. Ya, bukan api sembarang api. Jadi bukan semua api. Ya, api kemarahan juga itu bukan Roh Kudus. Kemudian ketika kita mengamati Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13, itu berarti bahwa hari Pentakosta itu bukan diartikan saja hari turunnya Roh Kudus, tetapi orang-orang Yahudi juga sudah ada dan memperingatinya sebagai minggu ke-7 setelah mereka memperingati hari Paskah, atau minggu ungkapan syukur, atau minggu panen. Itu juga ada dan sesuai 50 hari setelah Paskah.
Kemudian orang-orang Yahudi juga memperingatinya dengan diberikannya 2 loh batu kepada Musa, yaitu 10 hukum Taurat. Dan di dalam perjanjian baru kemudian dibaharui oleh kedatangan kuat kuasa Roh Kudus, sehingga orang-orang Kristen mengatakan bahwa itu adalah hari Pentakosta, hari kelahiran gereja. Gereja lahir di dunia ini untuk bersekutu, bersaksi, melayani, dan juga memberdayakan kehidupannya di dalam ekonominya. Sehingga gereja ada untuk menjadi berkat untuk sesama. Kita mau bilang juga untuk semua kita bahwa Roh Kudus mulai dari pencurahan Roh Kudus 2000 tahun yang lalu hingga saat ini, itu berarti bahwa orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, orang-orang sudah memiliki Roh Kudus di dalam dirinya. Bapak-bapak, ibu-ibu, semua ini sudah ada Roh Kudus di dalam diri. Roh Kudus sudah dikasih ketika bapak-bapak dan ibu-ibu ada di dalam menerima baptisan seperti nanti yang akan diterima oleh anak cucu kekasih kita. Kita tidak dibaptis lagi dengan air, tetapi kita dibaptis dimeteraikan dengan Roh Tuhan. Sehingga semua orang harus bersuka cita, semua orang harus mampu untuk menjadi gereja yang hidup. Gereja yang terpanggil untuk bersekutu, bersaksi, melayani, dan memberdayakan kehidupannya. Gereja yang harus berkarya di tengah kehidupannya, gereja yang harus menjadi arti di tengah kehidupannya. Jadi jangan bilang lagi, oh beta kapan tidak ada Roh Kudus, atau dia ada Roh Kudus karena saya pernah bahasa roh. Pendeta-pendeta tidak pernah bahasa roh di mimbar peniel ini. Itu berarti pendeta-pendeta yang naik mimbar peniel ini bukan pendeta yang diberikan Roh Kudus, dan mereka tidak mempunyai Roh Kudus. Saya mau bilang Bapak Ibu yang kekasih, jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, bukan ketika kita mampu mengerti atau mengucapkan seluruh bahasa seperti apa yang dikatakan di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 waktu itu. Pada saat ini, tetapi pada saat ini tanda ketika kita dipenuhi oleh kuat kuasa Roh Kudus, atau tanda Roh Kudus itu masih menyala di dalam hati kita ketika kita mampu bahasa kasih. Bahasa kasih itu ada di dalam diri. Rasa gelisah ketika kita melukai, menyinggung perasaan orang lain. Rasa bersalah ketika kita tidak melakukan tugas dan tanggung jawab panggilan kita di tengah-tengah kehidupan ini. Baik itu sebagai perangkat pelayan, baik itu dalam tugas dan tanggung jawab pekerjaan, baik itu sebagai orang tua, baik itu sebagai istri, baik itu sebagai suami, baik itu sebagai anak-anak. Ketika kita tidak melakukannya secara betul, ada gelisah, ada sesak di dalam dada dan tidak bisa tidur. Ada rasa-rasanya yang salah. Bahkan ada juga karena orang merasa bersalah, maka dia tidak bisa makan. Ada rasa sedih di dalam hati ketika tidak bisa berbagi, tidak bisa meringankan beban orang lain yang ada nyata-nyata di depan mata kita. Lalu ada rasa kesal dan marah kepada orang-orang yang tidak mau melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupannya. Bukan membiarkannya, akas tinggal dia pun urusan dan Tuhan, dia pun Tuhan Allah. Karena apa Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus? Karena itulah tugas dan tanggung jawab panggilan kita sebagai gereja yang hidup. Kalau rasa-rasa yang tadi beta bilang itu yang ada di dalam diri Bapak Ibu, itu berarti perlu mempertanyakan kekristenan Anda.
Kristen bukan agama. Kristen bukan saja ditandai dengan kalung salib, tato di badan, kemudian sudah ada gambar Yesus di rumah, atau juga di dalam KTP agama Kristen. Tetapi kekristenan itu ditandai dengan akta. Bagaimana kita ada dan mewujudkan panggilan kita sebagai gereja yang dipenuhi dengan kuat kuasa Roh Kudus untuk ada, bersekutu, bersaksi dan melayani, bahkan menjadi berkat di dalam kehidupan hari lepas hari. Sehingga jangan kita ada dan balaga bahwa ketong ini orang-orang diselamatkan kalau setiap harinya hanya ada dan menghujat orang lain. Kalau setiap harinya hanya memperhatikan kehidupan sendiri. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dari pembacaan kita tadi dalam doa jemaat, ini adalah pergumulan bersama jemaat. Ketika jemaat itu mempunyai masalah, ketika jemaat itu diperhadapkan dengan tantangan-tantangan di dalam kehidupan sebagai gereja, jemaat itu tidak ada dan saling membiarkan satu dengan yang lain. Ketika mereka mendengarkan Petrus dan Yohanes ditangkap oleh karena dia memberitakan bahwa Yesus telah bangkit, maka semua mereka ada di dalam persekutuan yang sama. Mereka bersatu hati, satu jiwa, satu rasa, satu tujuan. Mereka tidak bilang, tinggal Yohanes dan Petrus juga, barang pahlawan kesiangan. Tidak. Tetapi dia melihat bahwa kebenaran di dalam kuat kuasa Roh Kudus, apa yang Petrus dan Yohanes buat itu adalah betul. Karena kebenaran itu maka mereka ada dan mendukungnya di dalam bergumul bersama di dalam doa. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita lihat. Ketika murid-murid itu ada di dalam hati yang sedih, hati yang takut, sewaktu Tuhan Yesus Kristus mati dan dikuburkan, mereka ada di dalam satu rumah berkurung. Mereka takut untuk keluar, mereka takut untuk mengapa-apa, mereka takut untuk mengatakan bahwa Tuhannya itu adalah Tuhan Yesus yang bangkit. Tetapi ketika mereka ada dan dipenuhi dengan kuat kuasa Roh Kudus, mereka tidak lagi di dalam rumah. Mereka tidak fokus dengan dirinya sendiri, mereka tidak fokus dengan ketakutannya, tetapi mereka keluar, pergi dan menyebarkan bahwa Tuhan Yesus telah bangkit. Yesus menang. Kerajaan Allah akan nyata di tengah-tengah dunia ini. Yesus yang akan memerintah dunia ini. Walaupun mereka tahu bahwa konsekuensi yang sama akan mereka dapatkan. Mereka akan ditangkap, diadili, bahkan juga akan dibunuh. Dan itu dirasakan oleh Yohanes dan Petrus. Tetapi mereka tidak takut. Ketika mereka dipenuhi Roh Kudus, mereka tahu ada apa yang harus mereka lakukan, apa yang harus mereka buat. Apa yang harus mereka ambil di dalam kehidupan mereka sebagai orang percaya. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita membaca Kisah Rasul 2 ayat 1 sampai 13 dan kita membaca bacaan kita pada saat ini, maka dia hampir sama. Bahwa ketika jemaat itu bersekutu di dalam doa dan memohon kepada Tuhan untuk ada dan dituntun oleh Roh Kudus, maka bergoyanglah tempat itu dan mereka dipenuhi dengan kuat kuasa Roh Kudus. Mereka dipenuhi. Catatan mereka dipenuhi.
Dipenuhi di sini bukan full, tetapi dipenuhi di sini adalah dikuasai. Dikuasai oleh kuasa Roh Kudus dari ujung kaki sampai ujung rambut sampai ujung kaki, sehingga apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka lakukan, apa yang mereka ambil dan tindakan mereka adalah dipenuhi dengan kuat kuasa Roh Kudus. Roh Kudus yang menuntun mereka, yang memberkati lidah-lidah mereka, memberkati diri-diri mereka, memberkati semua mereka. Sehingga tidak ada lagi rasa takut. Dikatakan, maka beranilah mereka untuk mengatakan firman Allah. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema mingguan kita memang di hari ini, Roh Kudus memberi keberanian untuk bersaksi dan melayani. Itu berarti bahwa tema dan bacaan kita saat ini mengajak kita orang percaya untuk sadar bahwa kita ini adalah orang-orang yang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Sehingga mengapa harus takut? Mengapa harus ragu? Mengapa harus bimbang di dalam melayani, di dalam bersaksi, di dalam hidup kita sehari-hari? Mengapa ada harus penyangkalan terhadap kuasa kasih Tuhan yang betul-betul Tuhan sudah nyatakan di dalam kehidupan kita? Jangan kita nanti di gereja baru bilang, oh Ibu Pendeta, beta sudah dipenuhi Roh Kudus, buktinya beta ada dalam gereja. Amin. Asal jangan tubuh di gereja, tapi pikiran melayang di mana-mana. Roh Kudus bukan roh part-time. Nanti di gereja baru roh itu bekerja. Nanti di rumah baru roh itu bekerja. Tetapi di luar gereja, di luar rumah, saya tahu roh apa yang bekerja. Jangan kita ada dan memilah-milah waktu kita bersama dengan Roh Kudus. Jangan kita ada dan mengatur Roh Kudus, mengatur diri kita sendiri. Dan mengatur keberadaan Roh Kudus itu di dalam kehidupan kita. Oh, tidak. Sehingga mari menyadari di hari ini kita menyadari sungguh bahwa sesungguhnya kita adalah orang-orang istimewa yang diberikan kuat kuasa Roh Kudus. Penuhilah kehidupanmu dengan Roh Kudus. Biarkanlah Roh Kudus menguasai dirimu seutuhnya dari atas kepala sampai ujung kaki. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, beta mau kasih contoh. Pernah lihat orang mabok kasih? Atau pernah rasa mabok? Ya, orang mabok itu, kalau beta lihat, ada orang yang kalau tidak mabuk dia diam 1000 bahasa. Biar dapat tampeleng lah dia tado. Tapi ketika dia mabuk dia beriwayat hal-hal yang kita tidak tahu dia beriwayat. Pokoknya sepertinya ia bergerak, ia melakukan hal yang luar biasa. Itu karena alkohol menguasai dia. Sopi menguasai pikirannya, menguasai tubuhnya, sehingga bergerak diperintahkan sesuai dengan sopi itu. Dan begitu juga ketika kita membiarkan diri kita ini dikuasai dengan Roh Kudus, maka akan kita berani mengatakan benar itu benar dan salah itu salah. Pele putus melintang patah. Tetapi ketika kita tidak dipenuhi dengan Roh Kudus, maka ketika kita berkoar-koar mengatakan benar harus melakukan benar, jangan melakukan yang tidak baik, dan ada orang yang lebih punya pengaruh daripada kita mengatakan yang kita katakan benar itu salah, maka kita akan mengikuti arus. Asal Bapak senang. Kita takut untuk mengatakan benar itu benar dan salah itu salah ketika kepentingan pribadi kita mulai diusik,
Oh, kalau beta yang ikut dia berarti jangan-jangan beta yang naik jabatan, jangan-jangan beta yang dapat ampau lai, jangan-jangan beta yang dapat kedudukan, jangan-jangan beta ini lagi dan sebagainya. Sudahlah, di dunia ini begitu sudah. Yang kuat semakin kuat, yang kaya semakin kaya, yang punya jabatan yang harus dihargai dan dihormati. Roh Kudus yang ada di dalam diri kita, kita biarkan redup. Bapak Ibu dalam Yesus Kristus, mari ada dan sadar sembahyang. Minta terus kuat kuasa Roh Kudus itu menyala di dalam hati kita. Sehingga apa yang kita punya ini, kecerdasan, talenta, kedudukan, harta benda, dan apapun itu kita bisa menyadari bahwa itu dari Tuhan. Kita tidak menyombongkannya secara pribadi, tetapi kita buat untuk ada melayani Tuhan melalui pelayanan sesama. Dan itulah arti gereja yang sesungguhnya. Gereja yang dipenuhi oleh Roh Kudus, gereja yang berani bersaksi bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah juru selamat dunia. Bukan berteriak, beta pun Tuhan, tapi mengaktakan di dalam kehidupan sehari-hari. Melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus Kristus. Memberitakan sukacita di tengah-tengah kehidupan. Memberitakan Injil. Bahwa hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus engkau selamat. Dan hanya melalui Tuhan Yesus Kristus kita ada dan disebut dengan anak-anak Allah. Sehingga Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita ajak semua mari ada, dan ketika kita dapat masalah kita jangan mundur. Mari saling menopang di dalam kehidupan. Di dalam kehidupan keluarga, suami, istri, anak-anak menopang. Dalam kehidupan berjemaat, perangkat pelayan dan jemaat saling menopang. Pasti Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan kita akan terus menyala. Dan gereja Tuhan ini akan terus dipakai untuk bersaksi dari generasi sekarang dan selama-lamanya. Momen rumah Tuhan ini tidak sia-sia untuk kita bangun. Tetapi terus ada orang-orang yang memuji memuliakan Tuhan. Terus ada orang-orang yang menyatakan kebenaran. Terus ada orang-orang yang bersaksi di dalam dunia ini. Jangan takut. Tuhan Yesus pasti memberkati dan menguatkan pelayanan kita. Amin.
Ya jemaat, kita akan mendengarkan pujian paduan suara perempuan sektor Anggrek.
semuanya, Tuhan Yesus memberkati. Iya, kita akan ada di dalam pelayanan baptisan kudus. Untuk itu orang tua dan saksi saya undang berdiri. Adalah kewajiban setiap orang tua beriman membawa anak-anaknya untuk dibaptis, mengaku iman yang di dalamnya mereka penuh pernah dibaptis dan berjanji untuk mendewasakan mereka pada jalan Kristus. Untuk itu, kami pertama-tama bertanya kepada orang tua dan saksi, apakah saudara-saudari percaya kepada Allah yang Esa, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus? Orang tua dan saksi, apakah jawabmu? Apakah saudara-saudari bersedia menjadikan rumah tangga saudara-saudari sebagai suatu lingkungan Kristiani, di mana kebaktian dan pengajaran iman Kristen dilaksanakan sehingga memungkinkan anak kekasih ini bertumbuh dalam pengenalan yang benar terhadap Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Kepala Gereja, dan setia memberitakan kebaikan Allah Tuhan kita dalam kata dan perbuatan. Apakah jawab orang tua dan orang tua saksi? Jemaat saya undang berdiri. Apakah jemaat juga setia kepada panggilan selaku jemaat Kristus, sehingga anak ini dan semua anak-anak di tengah-tengah persekutuan kita dapat bertumbuh dalam cinta kasih dan pengetahuan serta ketaatan kepada Allah Tuhan kita? Atas janji dan pengakuan itu, mari kita mengikrarkan pengakuan iman kita sesuai dengan rumusan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mata dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat disilahkan duduk, tetapi orang tua dan saksi masih tetap berdiri. Jemaat, mari kita sama-sama ada di dalam doa. Untuk itu, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Ya Bapa di sorga, di hari ini, hari yang sungguh bersejarah di dalam kehidupan kami orang-orang percaya, kami juga ada dan membawa akan kehidupan anak kekasih kami, Kristania Sefanya Talapesi, untuk dibaptiskan. Dan biarlah Tuhan, Engkau ada dengan kuasa Roh Kudus-Mu, memberkati, menganugerahkan air ini sebagai air yang suci, yang untuk kami gunakan membaptiskan akan anak kekasih kami ini. Kami memuji sungguh Engkau Tuhan,
di dalam kematian dan kebangkitan-Mu. Engkau telah menyelamatkan kami, menyelamatkan dunia, dan juga menyelamatkan kehidupan anak kekasih kami ini. Untuk itu Tuhan, biarlah kuat kuasa Roh Kudus-Mu menuntun kami semua dan juga anak kekasih ini. Terpuji-pujilah Engkau. Amin. Mari kita memuji dan memuliakan Tuhan dari dalam Doa Sahabat Lama nomor 15 ayat yang pertama. Jangan terus selalu Tuhan. Jangan terus selalu Tuhan, sehingga juga kelak di hatiku masih aku tidak mustahil. Tuhan Yesus, dalam sakitku aku harap Engkau tolong turut iman-Mu. Kristania Sefanya Talapesi, aku membaptiskan engkau di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kiranya anak ini tidak malu untuk mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhannya, dan kiranya ia tetap berada dalam jalan Yesus Kristus sampai akhir hidupnya. Tuhan akan menjaga engkau keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Mari jemaat silakan berdiri. Dan sama-sama kita menyanyi dalam Doa Sahabat Lama nomor 15 ayatnya yang keempat. Dalam dunia aku harap. Dalam dunia ku harap Tuhan yang tetap, dalam surga dengan Tuhan kesukahugna. Tuhan Yesus, dalam sakitku aku harap Engkau tolong turut iman-Mu. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Sungguh kami memuji dan memuliakan kebesaran kekuasaan-Mu Tuhan. Luar biasa kami rasakan, terutama dalam kehidupan keluarga besar Talapesi. Terlebih khusus lagi anak kekasih kami, Kristania Sefanya Talapesi, yang di hari ini namanya Engkau sebutkan dan Engkau catatkan di dalam buku kehidupan-Mu. Ia sudah ada menjadi pewaris kerajaan-Mu Tuhan. Dan biarlah Tuhan, di dalam pertumbuhan dan perkembangannya, Engkau dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, tangan-Mu yang sungguh kokoh dan luar biasa itu, memakai orang tua saksi, jemaat, dan kami semua
untuk membentuk iman pengharapan dan kasih daripada anak kekasih kami, cucu tercinta kami ini. Untuk itu Tuhan, kami serahkan sepenuhnya kehidupannya untuk Tuhan jaga dan lindungi, untuk Tuhan mampukan ia menjadi pilar-pilar-Mu, menjadi saksi-Mu, menjadi kebanggaan-Mu di tengah-tengah dunia ini. Inilah doa kami yang kami bawa di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ya, kita akan mendengarkan kesaksian pujian solo dari Marvin Tomatala. Persoalan datang tiada hentinya, membuatku kini tak sanggup lagi. Tak ada yang bisa melepaskan kita dari semua siksaan ini. Hanya Dialah yang memberikanku kekuatan dan berikanku harapan yang pastikan datang. Aku mau hidup turutimu, seturut kehendak-Mu. Berikan aku Tuhan kasih dan karunia-Mu itu selamanya. Mujizat-Mu nyata di tiap perkara, cinta-Mu tulus Kau beri padaku. Mengertilah aku semua maksud-Mu yang Kau berikan bagi diriku. Puji sembahku ku persembahkan padamu Tuhan, dan segenap jiwaku hanya untuk-Mu. Aku mau hidup turutimu, seturut kehendak-Mu. Berikan
agar aku mengerti semua rencanamu dan jalan yang ku tempuh ke arahmu. Aku mau hidup turutimu seturut kehendakmu. Berikan aku Tuhan kasih dan karuniamu itu selamanya, dan karuniamu itu selamanya. Iya, dan banyak Tuhan Yesus memberkati pelayanan Marvin hari ini. Kita akan memberikan persembahan syukur kita. Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah kita memberikan persembahan syukur sebagai tanda syukur kita kepada Tuhan yang telah memelihara dan memberikan berkat kehidupan bagi kita. Sementara persembahan syukur dipungut, kita siapkan 2 Sahabat Lama 107 ayat 1 sampai seterusnya. Dulu cuma berkat, sekarang Allah terang. Dulu cuma berkat, sekarang Allah terang. Dulu cuma rasa, sekarang pun iman. Dulu pemberian, sekarang yang memberi. Dulu kesembuhan, sekarang Tuhanku serahkan hatiku padamu, lagi segenap hidup dalam tanganmu. Dulu berusaha, sekarang bersenang. Dulu berusaha, sekarang bersenang. Dulu berkembara, sekarang iringkan. Dulu aku pegang, sekarang Tuhanku. Dulu takut, sekarang berteguh. Tuhanku serahkan hatiku padamu, lagi segenap hidup dalam tanganmu. Dulu ku berkarya, sekarang kerjanya. Dulu ku bekerja, sekarang kerjanya. Dulu ku terikat, sekarang bebaslah. Dulu niat sendiri, sekarang maksudnya. Dulu tak berani, sekarang luaslah. Tuhanku serahkan hatiku padamu, lagi segenap
Dulu tanya-tanya, sekarang pujilah. Dulu tanya-tanya, sekarang pujilah. Dulu cari hormat, sekarang beri rendah. Dulu aku tolong, sekarang ialah. Dulu turut biasa, sekarang bebaslah. Tuhan ku serahkan hatiku padamu, lagi segenap hidup dalam tanganmu. Dulu ku berharap, sekarang tentulah. Dulu ku berharap, sekarang tentulah. Dulu sungguh ngantuk, sekarang lengkaplah. Dulu suka hati, sekarang nantilah. Dulu pengeluhan, sekarang soraklah. Tuhan ku serahkan hatiku padamu, lagi segenap hidup dalam tanganmu. Dulu cuma berkat, sekarang Allah terang. Dulu cuma berkat, sekarang Allah terang. Dulu cuma rasa, sekarang pun iman. Dulu pemberian, sekarang yang memberi. Dulu kesembuhan, sekarang Al-Kafi. Tuhan ku serahkan hatiku padamu, lagi segenap hidup dalam tanganmu. Ayat kedua dimenyanyikan oleh perempuan. Dulu berusaha, sekarang bersenang. Dulu berkembara, sekarang iringkan. Dulu aku pegang, sekarang Tuhanku. Dulu aku takut, sekarang berteguh. Tuhan ku serahkan hatiku padamu, lagi segenap hidup dalam tanganmu. Ayat kedua dinyanyikan oleh laki-laki. Dulu ku bekerja, sekarang kerjanya. Dulu ku terikat, sekarang bebaslah. Dulunya sendiri, sekarang maksudnya. Dulu tak berani, sekarang luaslah. Tuhan ku serahkan hatiku padamu, lagi segenap hidup dalam tanganmu. Ayat 3 oleh pemuda. Dulu tanya-tanya, sekarang pujilah. Dulu cari hormat,
pasrah. Tuhan ku serahkan hatiku padamu, lagi segenap hidup dalam tanganmu. Jemaat dipersilahkan berdiri. Mari kita berdoa untuk persembahan syukur. Di hadapan-Mu terkumpul pemberian-pemberian syukur yang kami bawa dalam kehidupan keluarga rumah tangga kami masing-masing. Berkatilah setiap pemberian yang kami sudah sampaikan untuk Tuhan. Jadikanlah itu sebagai persembahan yang layak dan berkenaan di hadapan-Mu. Amin. Ya, kita akan mendengarkan persembahan pujian duet Angel dan Meyano. Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat, Shalom. Di saat ini lagu yang akan Katong bawakan berjudul Teach Me Your Way, Lord, yang artinya ajari aku Tuhan. Jadi lagu ini mau mengajarkan sekaligus mau mengingatkan Katong untuk selalu mendengar dan mengikuti ajaran Yesus, menjadi orang-orang yang setia dan tekun dalam pelayanan kehidupan. Semoga pujian ini dapat memberkati. Teach me your way, O Lord, and I'll walk in your truth. Give me an undivided heart that I may fear your name. Teach me your way, O Lord, and I walk in your truth. Give me an undivided heart that I may fear your name. I will praise you forever and ever. With all of my heart, with all of my strength, and all of my life, I offer to you, Lord. Let your will be done in my life. Teach me your way. Ajar aku Tuhan, jangan dalam terang-Mu. Berikan ku hati yang teguh mengasihi-Mu. Ku pujikan selama-lamanya, segenap hatiku, segenap kuatku, segenap hidupku, ku serahkan padamu. Jadilah sesuai kehendak-Mu. Ku
segenap kuatku, segenap hidupku, ku serahkan padamu. Jadilah sesuai kehendak-Mu. I will praise You forever and ever, with all of my heart, with all of my strength, and all of my life, I offer to You, Lord. Let Your will be done in my life. I will praise You forever and ever, with all of my heart, with all of my strength, and all of my life, I offer to You, Lord. Let Your will be done in my life. Let Your will be done in my life. Let Your will be done in my life. Teach me Your way. Iya, dan kebanyakan Tuhan Yesus memberkati. Mari jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan satu di dalam doa. Untuk itu mari kita berdoa. Di hari ini kami kembali lagi datang menyerahkan seluruh kehidupan kami, Tuhan. Karena sungguh tanpa Engkau menjamah kami, tanpa Engkau memberikan kuat kuasa Roh Kudus-Mu di dalam kehidupan kami, maka kami tidak mampu untuk melakukan apapun di tengah-tengah kehidupan kami. Kami akan senantiasa berorientasi di dalam kehidupan kami sendiri. Apa yang kami ingini, apa yang menjadi kesenangan kami, apa yang menjadi kebanggaan, kesukacitaan di dalam hidup kami. Tetapi ketika Engkau penuhi kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, Engkau akan mengubahkan seluruh pikiran kami, Tuhan. Engkau ada dan memakai tubuh, roh, dan jiwa kami untuk bersaksi di tengah-tengah dunia ini, sehingga kemuliaan-Mu yang nyata di dalam kehidupan kami, baik itu pribadi lepas pribadi, maupun juga di dalam persekutuan gereja Tuhan yang hidup ini. Untuk itu ya Bapa, di sore kami serahkan seluruhnya di dalam kuasa kasih-Mu. Biarlah Tuhan, sungguh kami semua orang yang Engkau telah berikan kuasa Roh Kudus mampu dipenuhkan olehnya. Kami tidak takut lagi untuk bersaksi, menyatakan kebenaran di tengah-tengah kehidupan ini, walaupun begitu banyak tantangan-tantangan yang terkadang ada dan mengancam kehidupan kami sendiri, mengancam kenyamanan kami, mengancam sukacita kami, Tuhan. Tetapi mampukan kami untuk melihat mana sukacita yang murni daripada-Mu dan mana sukacita yang hanya semu. Sehingga Tuhan, sungguh kami ada, kami berjalan, kami mampu untuk menyatakan bahwa Engkau adalah juru selamat kami yang hidup. Tanpa-Mu maka tidak ada yang akan berarti. Tuhan, untuk itu kami serahkan seluruh umat Tuhan yang bersyukur di hari ini. Oleh karena mereka tahu, mereka ada hingga saat ini bukan karena kuatnya mereka, tetapi oleh karena cinta dan sayang-Mu. Begitu juga pelayanan yang kami telah lakukan selama seusbu ini. Baik kami sebagai pendeta jemaat yang Engkau panggil dan utus di jemaat kategorial TNI Angkatan Darat Peniel Benteng Atas ini, maupun kami sebagai penatua diaken, sebagai perangkat pelayan sektor unit, wadah-wadah pelayanan, SMTPI, guru-guru sekolah minggu, panitia. Tuhan berkati kami semua. Mampukan kami untuk ada, saling menopang, saling bergandengan tangan satu dengan yang lain.
untuk ada dan menyatakan kuasa kasih-Mu di tengah-tengah dunia ini. Sehingga Tuhan, melalui gereja Tuhan ini, nama-Mu dipuji dan dimuliakan. Dan semua lutut akan bertekuk lutut di depan-Mu bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami juga ada dan membawa seluruh ungkapan syukur akan orang tua, bahkan anak-anak kekasih yang telah mendengarkan hasil ujian mereka. Mereka telah lulus, baik itu tingkat sekolah SMP dan SMA. Mereka akan melanjutkan pendidikan mereka ke jenjang berikutnya. Tuhan, tolong mereka, pimpin mereka, tuntun mereka, sehingga di mana sekolah yang mereka tuju, itu sungguh adalah sekolah yang Engkau kehendaki dalam kehidupan mereka. Dan biarlah mereka Tuhan, ajar mereka semua untuk ada dan bersyukurkan akan waktu dan kesempatan yang Kau berikan untuk bersekolah secara formal. Kami juga ada dan berdoa bagi anak-anak kekasih kami yang sementara mengikuti tes-tes. Biarlah Tuhan Kau memberkati mereka di dalam tes kenaikan kelas ini, sehingga mereka semua mampu untuk ada dan meluangkan waktu belajar, meluangkan waktu untuk menggali pengetahuan mereka, sehingga nantinya hasilnya mereka bisa dikatakan naik kelas. Kami juga berdoa untuk anak-anak kekasih kami yang jauh dari dalam kehidupan kami oleh karena tuntutan pekerjaan maupun juga pendidikan. Tuhan tolong mereka, Tuhan jaga dan lindungi mereka semua. Mampukan mereka untuk senantiasa membanggakan-Mu dan membanggakan kami Tuhan. Jauhkanlah dari mereka hal-hal yang dapat menggagalkan cita-cita mereka Tuhan. Tetapi biarlah kuasa Roh Kudus-Mu melingkupi akan kehidupan mereka, sehingga takut akan Tuhan, itulah yang ada di dalam kehidupan mereka. Tuhan, kami ada dan membawa syukur akan kehidupan keluarga-keluarga yang merasakan sungguh luar biasa penyertaan-Mu di dalam perjuangan pergumulan kehidupan mereka. Bahkan juga syukur daripada orang-orang yang Tuhan ada dan panggil dalam kehidupan dalam talentanya. Kami ada dan membawa kehidupan keluarga Rele Bulan Unit 3 Mawar Saron. Bersyukurkan akan Dikau, akan cinta-Mu. Paduan Suara Sipora, keluarga John, Lenny dan Alex Tetelepta di Holland, keluarga Alphon Salakori, Unit 1 Sektor Mawar Saron, dari Kevin Lawa Unit 1 Sektor Bakung, dari klub bola Squem. Semua mereka Tuhan melihat bahwa apa yang terjadi di dalam kehidupan mereka, berkat-berkat kekuatan, kesehatan, mereka boleh ada dan peroleh oleh karena hanya cinta kasih Tuhan. Dan biarlah iman mereka bertumbuh dalam ungkapan syukur ini. Kami juga ada dan membawa seluruh kehidupan umat-Mu yang bersyukur hari ulang tahun di minggu ini. Bahkan ulang tahun pernikahan. Tuhan memberkati mereka, Tuhan menyertai mereka, sehingga bertambahnya usia kelahiran mereka, bahkan kelahiran pernikahan mereka Tuhan. Mereka semua ada dan dapat melihat bahwa Tuhan mencintainya, sehingga juga kehidupan mereka abdikan untuk mencintai-Mu. Mereka mampu menjadi saksi-saksi-Mu di tengah-tengah dunia ini, baik secara pribadi lepas pribadi, maupun kehidupan secara persekutuan keluarga Tuhan yang Engkau berkati. Sehingga Tuhan jadikanlah mereka senantiasa keluarga-keluarga yang mampu untuk bersaksi di tengah-tengah berbagai tantangan kehidupan ini. Dan mampukanlah mereka Tuhan untuk mengarungi begitu banyak persoalan kehidupan keluarga, sehingga ada damai dan sejahtera, keharmonisan yang Engkau nyatakan dalam kehidupan mereka. Bapa di sorga, kami juga ada dan membawa akan kehidupan orang-orang yang kami kasihi, baik itu lansia, janda, duda, yatim piatu. Tuhan memberkati semua di dalam pergumulan mereka, di dalam keresahan hati mereka, bahkan juga mungkin ada kekhawatiran. Tetapi biarlah ketika melihat, mendengar, membaca akan firman-Mu, merenungkannya,
mereka mampu untuk melihat bahwa kuasa Roh Kudus yang ada dalam diri mereka, Tuhan terus ada dan menuntun, menjaga, melindungi, dan memampukan mereka untuk melakukan berbagai hal, sehingga mereka mampu untuk menjadi berkat di dalam kehidupan mereka, di dalam keterbatasan kehidupan mereka, tetapi Tuhan ada dan menghargai mereka. Kami juga ada dan tak lupa bergumul untuk kehidupan hamba Tuhan, baik itu Bapak Pendeta Homi maupun Bapak Pendeta Sampe, yang Tuhan ada dan memberkati di hari-hari tua dalam gumulan, terutama Ketua Majelis Jemaat Bapak Pendeta Sampe, hambamu menyerahkan beliau di dalam kuasa kasih-Mu. Senantiasa berikan kekuatan, berikan pengharapan, berikan sukacita bersama dengan anak-anak dan cucu-cucu Tuhan, sehingga di dalam kehidupan yang Tuhan sungguh masih percayakan akan jemaat ini, untuk hambamu ini memimpinnya, biarlah Engkau berikan kemampuan itu. Di dalam kepemimpinannya Tuhan, kuasa kasih-Mu dinyatakan lebih heran lagi. Kami percaya sungguh bahwa ketika Engkau berkehendak, maka tidak ada yang mustahil. Kami juga ada dan menyerahkan seluruh kehidupan orang-orang sakit, baik itu dirawat di rumah sakit maupun di rumah-rumah. Tolong Tuhan, di dalam kesakitan tubuhnya, jangan Engkau biarkan kesakitan imannya, kesakitan jiwanya, karena Engkau sendiri bilang, hati yang gembira adalah obat. Dan mampukanlah dengan kuasa Roh Kudus yang ada di dalam diri mereka, mereka mampu melihat cinta-Mu, kuasa-Mu, penyertaan-Mu. Sehingga berkatilah istri, berkatilah suami, berkatilah anak-anak, berkatilah saudara-saudara yang ada dan mendampingi mereka Tuhan. Berikanlah mereka ketulusan, kesetiaan, cinta kasih untuk ada dan menjadi perpanjang tangan-Mu untuk merawat akan orang-orang yang tercinta ini yang ada di dalam gadai kesakitan, sehingga mereka tidak lebih terpuruk, tetapi mereka terhibur, dan Engkau ada menyatakan, karena iman-Mu jadi apalah yang Engkau kehendaki. Kami juga ada di dalam kebersamaan untuk berdoa pembangunan fisik gereja, baik itu pembangunan fisik gereja Teratai maupun juga Jamahan Kasih RST. Tuhan memberkati seluruh panitia. Tuhan memberkati seluruh orang-orang yang dengan ketulusan, keikhlasan dari apa yang mereka punya Tuhan. Biarpun kurang-kurang, mereka mau memberi karena mereka tahu bahwa berkat yang ada dalam dirinya adalah berkat daripada-Mu. Dan mereka tahu bahwa memberi untuk ada di dalam pembangunan rumah Tuhan adalah merupakan sukacita yang tersendiri di dalam kehidupan mereka. Sehingga Tuhan, biarlah seluruh umat-Mu yang memberi dari kekurangan mereka Tuhan, mereka dapat melihat bahwa Engkau ada dan menyertai, Engkau ada dan memberkati, dan mereka tidak akan berkekurangan, mereka tidak akan kelaparan, mereka tidak akan menderita, tetapi berkat-Mu terus ada di dalam kehidupan mereka. Di hari ini juga Tuhan, hari Pentakosta, hari di mana gereja-Mu hadir, kami serahkan seluruh kehidupan kami dalam jemaat-Mu ini untuk senantiasa bergandengan tangan, melihat segala persoalan-persoalan yang ada. Jangan biarkan Tuhan kami ada dan saling menggigit. Jangan biarkan Tuhan kami ada dan saling mengkhianati. Jangan biarkan kami Tuhan saling ada dan senang ketika saudara-saudara kami menderita. Tetapi kuasa Roh Kudus-Mu, bahasa kasih-Mu, itu senantiasa Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami. Penuhkan kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami mampu untuk menyangkal diri kami, keegoisan kami, keangkuhan kami Tuhan, sehingga kasih-Mu yang ada dan berlaku di dalam kehidupan kami. Kami mau melihat apa yang menurut Engkau benar, itu juga yang kami lihat benar. Dan apa yang Engkau menurut Engkau salah, dan itu juga yang kami anggap salah. Sehingga mampukan kami untuk menurut kehendak-Mu, menjalani kehendak-Mu,
berjalan bersama-sama dan sama-sama untuk ada dan berjalan bergandengan tangan satu dengan yang lain. Kami ada dan membawa seluruh orang-orang yang di hari ini Engkau pakai untuk melayani kebaktian di jam kedua ini Tuhan. Berkati kami semua, sehingga apa yang kami ada dan telah nyatakan dalam kehidupan kami mensukacitakan hati-Mu. Baik itu solo-solo, paduan suara, duet. Bahkan di hari ini juga Tuhan, anak cucu kekasih kami, Kristania Sefanya Talapesi, Engkau ada dan memanggilnya. Engkau ada dan mencatatkan namanya sebagai anak-anak pewaris kerajaan sorga. Dan biarlah Tuhan sungguh pengharapan itu ada dan nyata. Berkati orang tua saksi, dan seluruh kami jemaat-Mu untuk mampu mengawali semua anak-anak di dalam jemaat ini, agar mereka kelak mampu untuk mengaku Yesus Kristus yang ketika orang tuanya mengaku ketika mereka dibaptis adalah Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Seluruh syukur-syukur kehidupan keluarga nantinya hamba-Mu serahkan di dalam kuasa kasih-Mu. Kami juga ada dalam sepergumulan bangsa dan negara kami. Tuhan senantiasa menuntun, Tuhan senantiasa menjaga, Tuhan senantiasa melindungi dan mengaruniakan kuasa Roh Kudus-Mu bagi pemimpin kami, presiden, wakil presiden, para menteri, bahkan juga seluruh wakil-wakil rakyat, baik tingkat pusat sampai daerah. Orang-orang yang Engkau tunjuk untuk mengatur bangsa dan negara ini Tuhan. Orang-orang yang Engkau percayakan untuk mengawali pengamanan di bangsa negara ini. Orang-orang yang Engkau percayakan untuk menegakkan keadilan. Orang-orang yang Engkau percayakan untuk ada dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Orang-orang yang Engkau tunjuk untuk ada dan senantiasa bekerja untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan senantiasa memberkati, melindungi dan menyertai mereka sehingga mereka mampu untuk melakukan tugas dan tanggung jawab mereka dalam berbagai tantangan zaman. Mereka tetap melihat bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Untuk itu Tuhan, kami serahkan seluruhnya di dalam kuasa kasih-Mu. Ampun salah dosa kami, terima kami yang berdoa, yang telah diajar Tuhan Yesus Kristus berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu semua saya undang berdiri. Dan mari kita sama-sama menyanyikan nyanyian Kidung 2 Sahabat Lama nomor 188. Tak lama Tuhan datanglah. Tak lama Tuhan datanglah, bersiap dirimu, sedia nanti datangnya dan nikmatnya penuh. Kudus dan adil adanya, setia, tulus dan teguh, dan akan datanglah selaku sultanmu. Hendaklah engkau jaga-jagalah, sedia lampu dengan minyaknya, karena dengan sekejap kedatangan gegap mempelai laki-laki datanglah. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hiduplah sebagai orang-orang yang telah diselamatkan dan setialah dalam mengajarkan hal-hal yang berfaedah seturut imanmu.
Dewasakan iman anak-anak yang ada di antara kita, dan untuk memampukan kita, terimalah janji penyertaan Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Amin, amin, amin. Jemaat silakan duduk, berdoa syukur. Dan sebelum pendeta ada di depan pintu, saya harap anggota jemaat jangan beranjak dulu dari tempat duduk. Lama Tuhan datanglah, bersiap dirimu sedih. Hendaklah engkau jaga-jagalah, sedia lampu dengan minyaknya. Karena dengan sekejap kedengaran menggagap, mempelai laki-laki datanglah.